Halo para pembelajar dimanapun berada. Perkenalkan nama saya Badrul Tamam. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar ilmu pangan. Ilmu pangan banyak didukung oleh berbagai macam disiplin ilmu. Di antaranya adalah ilmu tentang kimia pangan, yaitu ilmu yang banyak mempelajari tentang komposisi, struktur, dan sifat pangan, serta perubahan yang terjadi selama proses pengolahan. Dan kimia pangan juga memiliki kimia organik dan kimia dan biokimia. Yang kedua adalah ilmu tentang analisis pangan, yang di dalamnya ada prinsip, metode, dan teknik untuk analisis kimia dan fisik pangan. Yang ketiga, mikrobiologi pangan, yaitu efek lingkungan pada habitat mikroorganisme, kerusakan pangan baik fisik, kimia, dan biologi akibat adanya mikroorganisme di dalam bahan pangan. Yang keempat adalah teknik pangan, yaitu ilmu tentang konsep keteknikan dan unit operasi dari pengolahan pangan. Dan yang kelima adalah pengolahan pangan, yang banyak menyinggung tentang karakteristik bahan mentah, pemanenan, penerimaan bahan mentah, metode pengawetan, tujuan pengolahan, pengemasan, sanitasi air, dan sebagainya. Kalau kita ingin melihat bagaimana ruang lingkup ilmu pangan, bahwa ilmu pangan mencakup semua aspek pangan, meliputi produksi bahan mentah, penanganan pengolahan atau handling processing, distribusi, sampai pada konsumsi. Pengertian pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 bahwa pangan itu adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman. Ini adalah fungsi pangan yang kita harus ketahui, bahwa yang pertama adalah sebagai primary function, yaitu memenuhi kebutuhan zat-zat gizi tubuh. Beberapa zat gizi yang penting dibutuhkan oleh tubuh kita adalah karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Yang kedua, fungsi pangan itu adalah memberikan kenikmatan dan peningkatan efek sensori, yang kita sebut sebagai secondary function. Ini adalah fungsi yang harus diterima oleh badan tubuh kita, yaitu meliputi rasa, aroma, dan tekstur. Dan yang ketiga, fungsi pangan itu memberikan efek fisiologis bagi kesehatan tubuh kita, yang kita sebut sebagai tertiary function. Fungsi yang ketiga ini, kita mengenalnya sebagai pangan fungsional. Ya, karena di dalam tubuh, pangan memiliki peran atau fungsi yang dapat meningkatkan derajat kesehatan manusia dan juga bahkan memberikan efek pengobatan. Di antaranya adalah sebagai antihipertensi, anti-diabetes, anti-kolesterol, antioksidan, anti-kanker, dan sebagainya. Kita berikan contoh di sini adalah kedelai. Kedelai sebagai bahan pangan dapat diolah menjadi berbagai macam jenis olahan. Dan kita tahu bahwa bahan kedelai bisa dimanfaatkan sebagai kedelai goreng. Ini adalah pengolahan yang paling kasar. Kemudian difermentasi menjadi tempe, kemudian diolah lagi menjadi tempe goreng. Bahkan ada bentuk pengolahan yang mampu meningkatkan nilai tambah daripada kedelai tersebut, yaitu yogurt tempe. Tentu harganya akan bervariasi, ya, dan semakin banyak jenis olahannya, maka dia akan memiliki nilai yang lebih baik.
Nah, ilmu pangan itu mengembangkan bahan pangan yang lebih bergizi tentunya, yang enak, kemudian menyehatkan, bahkan murah, dan mampu tersedia di masyarakat kita. Nah, kita sampai pada definisi pangan fungsional. Pangan fungsional itu adalah pangan yang memberikan manfaat kesehatan di luar zat-zat dasar, ya, menurut the International Food Information atau FIC. Kemudian pangan fungsional juga pangan yang secara alamiah maupun telah melalui proses, ya, yang mengandung satu atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian-kajian ilmiah dianggap mempunyai fungsi-fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan. Ini adalah definisi menurut Badan POM RI. Pangan fungsional itu dikonsumsi sebagaimana layaknya makanan dan minuman, mempunyai karakteristik sensori berupa penampakan, warna, tekstur, dan cita rasa yang dapat diterima oleh konsumen. Kemudian pangan fungsional juga tidak memberikan kontraindikasi dan tidak memberikan efek samping pada jumlah penggunaan yang dianjurkan terhadap metabolisme zat-zat gizi lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang konsep dasar dari ilmu pangan. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi dalam topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.